Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, silahkan di on kan dulu kameranya ya. Kita coba ambil bukti kehadiran kita. Kita 21 orang ya. Sekarang baru hadir sebanyak 16 orang. Ya. Oke, tidak apa-apa. Sudah lebih dari separuh. Kita mulai. Oke, saudara. Sebelum kita lanjut ke perkuliahan ya. Jadi perkuliahan kita ini mungkin barangkali hybrid ya. Ada kalanya kita akan ketemu lewat daring ini, dan ada kalanya juga kita akan ketemu lewat uh, offline nanti ya, kampus. Oke, saudara, perkenalkan, ini baru kali pertama kita bertemu ini. Kebetulan saya salah satu dosen yang mengajar mata kuliah aplikasi fisika kesehatan dan biokimia. Kebetulan saya lebih kepada fisika kesehatan ya, karena memang basic saya adalah di fisika medis ya, atau di fisika kesehatan. Dalam 7 pertemuan ke depan kita akan mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan fisika sesungguhnya, tetapi nanti tentu dikaitkan dengan hal yang berkaitan dengan kesehatannya ya. Makanya judul mata kuliahnya adalah fisika kesehatan. Saya basicnya satu di fisika, ya di S2 di fisika kesehatan, dan kebetulan di S3-nya juga di fisika kesehatan atau fisika medis ya namanya. Di S1 saya lalui di UNP kemarin, ya. Kemudian di S2-nya saya di ITB, ya, di ITB di fisika medis, dan S3-nya di ITB kembali di fisika medis. Tapi alhamdulillah saya risetnya di 2 tempat, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Australia, ya. Tepatnya di Queensland University of Technology di Australia. Jadi mungkin barangkali saya akan banyak bercerita nanti bagaimana fisika kesehatan itu mampu membantu profesi saudara, bidan, untuk bisa memahami alat-alat apa yang saudara gunakan ketika berpraktek di rumah sakit ataupun di klinik nanti atau di PPM ya. Kita akan membicarakan ini selama 7 kali pertemuan, dan nanti akhirnya tentu kita akan ada ujiannya mungkin dengan saya UTS nanti ya, dengan Bu Siti Sarah nanti UAS ya di biokimia. Oke, saudara, untuk menghemat waktu saya coba share screen. Jadi topik pertama yang akan kita bahas ya di dalam fisika kesehatan itu adalah satu topik yang diberi judul biomekanika. Saudara, untuk saudara ketahui mungkin barangkali di SMA saudara hanya belajar mekanika saja ya. Sekarang ketika saudara sudah masuk ke profesi bidan nanti ya, atau di S1 kebidanan, saudara membahasnya tidak hanya lagi mekanika. Mekanika ini sesungguhnya adalah mempelajari tentang gerak ya. Kalau dahulu di SMA mungkin saudara mempelajari bagaimana gerak itu terjadi pada benda mati. Contoh misalnya mobil berjalan ya, atau seseorang mendorong gerobak misalnya, atau seseorang menarik meja atau mendorong kursi seperti itu. Itu biasanya kita mempelajari gerak pada makhluk non hidup ya, atau makhluk abiotik, makhluk yang tidak mati, yang tidak hidup. Sekarang kita mempelajari mekanika itu ada bionya di sana ya. Jadi tidak hanya mekanika saja, tetapi biomekanika. Berarti kita akan mempelajari gerak yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, jadi catatan kuncinya ketika kita membahas biomekanika ini, maka nanti kita akan membahas bagaimana gerak itu terjadi pada makhluk hidup. Untuk saudara ketahui, kalau kita mempelajari gerak pada benda hidup, maka nanti kita akan mempelajari gerak itu pada satu sistem di dalam tubuh kita yang kita kenal dengan sistem muskuloskeletal. Muskulus itu adalah otot ya, sementara skeletal itu adalah rangka ya. Jadi kita akan mempelajari nanti bagaimana gerak yang terjadi pada otot dan pada rangka. Nah ini ya sebagai pendahuluan ya pada judul yang saya sudah sampaikan. Oke saudara, ketika kita membahas yang dinamakan dengan biomekanika, ya maka kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas mekanika itu sendiri. Ya, mekanika ini adalah gerak.
Kalau saudara pelajari mungkin di SMA mekanika ini akan mempelajari ada gerak statis dan ada gerak dinamis, ya. Begitu juga sesungguhnya ketika kita membahas biomekanika, maka kita juga akan membahas bagaimana gerak statis dan gerak dinamis tapi terjadi pada makhluk hidup. Untuk dua konsep mekanika ataupun biomekanika ini, kita menggunakan konsep dasar yang pertama yang kita kenal dengan gaya atau force. Gaya atau force ini, di dalam fisika kita akan membahas segala bentuk gaya atau force itu dalam hukum Newton. Ya, di SMA mungkin barangkali saudara masih ingat, kita membahas ada 3 hukum Newton. Ya, ada hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi konsep dasar ketika kita mempelajari mekanika ataupun biomekanika, kita pertama kali itu membahas yang dinamakan dengan hukum Newton. Oh ya, saya ingatkan saudara ada buku di depannya dan pena untuk mencatat. Ada? Rizka, ada Rizka? Ada buku di depannya? Rizka? Ada, Pak. Ada ya, oke. Ya, karena setelah ini ya, setelah gaya ini saya akan membahas ya atau menyampaikan tentang kelembaman. Ya, konsep dasar yang kedua yang kita kenal di dalam mekanika dan biomekanika ini adalah kelembaman. Di mana kelembaman ini di dalam fisika kita kenal dengan inersia. Ya, kelembaman atau inersia itu adalah bagaimana suatu benda itu mampu mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Ya, jadi kelembaman itu adalah suatu keadaan ya di mana benda itu mampu mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Ya, jikalau pada keadaan semula benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Ya, dan jikalau benda itu keadaan semulanya adalah bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Nah, ini dikenal dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Nanti untuk saudara pahami, kelembaman atau inersia ini masuk ke dalam hukum Newton pertama. Ya, hukum Newton pertama. Oke, itu ya konsep dasar yang kita lihat ya ketika kita membahas mekanika atau biomekanika. Kemudian selanjutnya yang ketiga, konsep dasar yang ketiga itu adalah massa dan berat. Ya, massa ini sesungguhnya berbeda dengan berat. Ya, walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang ini sering terbalik-balik ya. Massa ini satuannya kilogram, ya, berat itu satuannya newton. Ini diingat ya. Kalau kita berbicara massa, maka satuannya adalah kilogram. Kalau kita berbicara berat, maka satuannya adalah newton. Ya, kalau saudara ke pasar ini udah kebalik-balik ini. Saudara belinya seolah-olah beli berat ya, padahal yang saudara beli itu adalah massa. Ya, nah ini yang sudah tidak bisa mungkin lagi diubah ya, sudah menjadi kebiasaan. Kemudian konsep dasar yang keempat di dalam biomekanika itu adalah gravitasi dan pusat gravitasi manusia. Ya, ada dua ini kata-katanya. Gravitasi ini adalah gaya tarik bumi. Ini baru ada kalau kita berada di bumi, ya. Kalau sudah berada di bulan, nggak ada gravitasi, ya. Dan yang selanjutnya, konsep dasar selanjutnya adalah pusat gravitasi manusia. Pusat gravitasi manusia ini adalah pertemuan dua diagonal, ya, tubuh kita. Ya, jadi kalau kita tarik ya dari kepala kemudian ke kaki dan kita diagonalkan, maka terdapatlah pusat gravitasi manusia itu biasanya berada di pusat tubuh kita. Ya, itu adalah pusat gravitasi manusia. Apa yang mempengaruhi? Yang pertama adalah tinggi badan, yang kedua adalah lebar badan. Ya, jadi pusat gravitasi manusia itu biasanya berada di pusarnya. Ya, jadi udah hal yang biasa nanti kalau kita tarik diagonalnya pasti akan berada pada pusar tubuh kita, ya. Maka nanti akan kita pelajari ya bagaimana nanti aplikasi biomekanika ini dalam bidang perawatan, ya, dalam bidang kebidanan, ya, dalam bidang kedokteran dan bidang-bidang lain yang bisa kita terapkan, terutama untuk membantu pekerjaan saudara sebagai seorang bidan. Tentu nanti kita akan melihat bagaimana Parpus itu dibantu menggunakan teori-teori yang ada di dalam fisika kesehatan. Oke. Di slide pertama ini yang saya terangkan, mungkin barangkali ada yang mau saudara tanyakan, saya silakan. Ada? Oh ya, dengan saya itu jangan terlalu serius ya. Jadi kita kuliahnya sersan 1 aja, sersan 1 itu maksudnya adalah serius ya, santai, sampai tujuannya terlalu diambil serius ya. Karena ini adalah
salah satu topik mungkin perkuliahan yang saudara agak terkejut mungkin barangkali ya, kok di kebidanan ada lagi fisika ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah fisika kesehatan ya. Saya akan ajarkan ya bagaimana fisika kesehatan itu mampu membantu pekerjaan saudara. Ada yang mau ditanyakan di slide ini? Ayu? Ayu Indah Lestari, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Yang sekarang kuliah ini ada yang sudah bekerja atau masih belum? Ada yang sudah bekerja di rumah sakit mungkin barangkali? Belum, Pak. Belum ya. Jadi semuanya masih ini ya. Masih dari D3 langsung S1 ya. Oke. Kita coba lanjut dulu ya. Yang pertama kita akan melihat ya. Tadi kata-kata mekanika sudah kita sebut ya. Apa itu mekanika? Jadi menurut Hickman ya pada tahun 1995 dia mengatakan bahwasanya mekanika itu adalah studi tentang bagaimana sesuatu itu bergerak ya dan apa yang menyebabkan sesuatu itu bergerak. Nah, jadi ketika kita membahas mekanika ini ada dua topik yang harus kita bahas sesungguhnya. Yang pertama, bagaimana dia bergerak. Kemudian apa yang menyebabkan dia bergerak ya. Jadi bagaimana bergerak itu mungkin didorong ya, mungkin ditarik ya, atau mungkin digunakan cara-cara lain ya, secara digital mungkin remote control misalnya, maka dia bergerak. Jadi bagaimana sesuatu itu bergerak itu adalah mekanika. Kemudian untuk mengetahui apa yang menyebabkan benda itu bergerak juga dinamakan mekanika. Apa itu yang menyebabkan? Tak lain tak bukan ketika suatu benda itu bergerak pasti ada gaya ya. Kalau dia ditarik berarti itu adalah gaya tarik. Kalau dia didorong itu adalah gaya dorong. Kalau yang bermain adalah remote control, itu yang bermain adalah gaya sensor namanya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi itu adalah mekanika yang disampaikan oleh Hickman pada tahun 1995. Yang kedua, ini yang kita bahas tentunya ya, biomekanika. Di dalam biomekanika ini, dia mengkaji studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Ya, jadi gerakannya ini hanya dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Contoh, tangan mengangkat beban, saudara berjalan, saudara duduk sekarang. Itu adalah studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Saudara duduk, berarti di sana ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. Gaya-gaya tersebut itu dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Ya, saudara berjalan, ya, ketika kaki melangkahkan itu adalah gaya yang dilakukan oleh sistem muskuloskeletal. Ya, saudara misalnya berbaring, ya, juga seperti itu. Ya, atau saudara sedang berolahraga, itu juga adalah gaya yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Dan ini disampaikan oleh Newton, ya, atau Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727. Ya. Nah, hukum-hukum inilah nanti yang akan kita bahas di dalam biomekanika ini. Ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang coba perhatikan ini. Pertanyaan tadi, ya bagaimana suatu benda itu dapat bergerak? Ya. Benda itu dapat bergerak, itu menurut Aristoteles, dia memiliki kekuatan konstan. Jadi kekuatan konstan itu diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak. Contohnya saudara mengendarai motor misalnya, ya. Ketika saudara mengendarai motor itu, ya, saudara gas, ya, kalau ketika gasnya saudara naikkan, itu ada kekuatan konstan di sana, ya. Coba saudara turunkan atau pelankan, maka kekuatan konstan itu hilang. Ketika kekuatan konstan itu hilang, maka biasanya motor itu berhenti, ya. Ini yang menandakan bahwasanya untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak, itu perlu kekuatan konstan. Begitu juga saudara ya, kalau saudara ingin maju, itu harus ada kekuatan konstan yang mengajak saudara itu untuk bisa maju. Ya, kalau kekuatan konstan itu hilang, ya kita tidak mau melakukan apa-apa. Ya, maka pada saat itu kita dinamakan sigma F-nya sama dengan 0. Ya, resultan gaya yang bekerja pada diri kita itu tidak ada, sehingga kita tidak mau bergerak ya, susah move on ya, istilah saudara, mager ya, malas gerak. Nah, itu dikatakan sigma F-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan konstan yang terjadi pada tubuh kita. Nah, ini ungkapan ini sudah lama disampaikan oleh Aristoteles ya. Jadi artinya apa? Ada kekuatan konstan
yang diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita agak teori ini, ada hukum-hukum Newton. Ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Ada? Belum, Pak. Ya, kalau belum ya kita lanjut ya. Jadi prinsip dan konsep dasar selanjutnya kita mengenal ada 3 hukum Newton ya. Hukum Newton pertama itu dia berbicara tentang inersia. Tadi sudah kita singgung sedikit. Dia berbicara tentang kelembaman ya. Sigma F sama dengan 0. Ini adalah hukum Newton pertama. Apa yang disampaikan oleh Newton pada hukum pertama ini? Dia menyampaikan bahwasanya benda itu bersifat mempertahankan keadaannya semula. Ya. Jikalau benda pada awalnya dia bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Apa yang menyebabkan dia bergerak? Karena ada gaya atau force. Ya. Tetapi jikalau benda pada awalnya itu diam, maka dia akan tetap diam. Nah, ini yang disampaikan oleh Newton. Dan ini dikenal dengan hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Paham ya? Ini hukum Newton pertama. Selanjutnya, Newton juga menyampaikan ada hukum Newton kedua. Ya, hukum Newton kedua ini rumusnya adalah sigma F, ini ada sigma di depannya, sigma F sama dengan M kali A. Ya. Pada hukum Newton kedua ini, Newton mengatakan bahwasanya apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan ini A ya, yang arahnya sama dengan arah gaya. Maka sigma F sama dengan M kali A. Mana buktinya? Kalau kita turunkan rumus ini, maka A ini sama dengan sigma F per M. Artinya apa? Gayanya itu searah dengan percepatan. Ya, karena A sama dengan sigma F per M. Dan terbalik dengan massa benda. Ya, karena A itu sama dengan sigma F per M. Jadi A-nya itu linear dengan gayanya dan terbalik dengan massa bendanya. Paham? Unitra? Paham Unitra? Oke, ya, nah, itu hukum Newton kedua. Jadi artinya apa? Ketika kita berbicara tentang hukum Newton kedua, maka kita sudah tidak melihat lagi benda itu diam. Benda pasti sudah bergerak. Ya, jadi pada hukum Newton kedua itu aplikasi dari benda yang sudah bergerak. Kenapa dia bergerak? Karena ada percepatan. Jadi A ini adalah percepatan. Oke. Selanjutnya, Newton juga mengatakan ada hukum Newton ketiga. Ya, hukum Newton ketiga ini mengatakan bahwasanya untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Ya, jadi untuk setiap aksi itu akan selalu ada reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Kalau di dalam definisi di dalam definisi fisikanya, ya, coba bentar ya, saya coba ambil bentar dulu sebentar. Oke, jadi kalau di sini ya, di sini yang kedua tadi itu adalah sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Artinya ya, kalau kita mau turunkan rumus ini seperti yang saya sampaikan tadi, maka A itu sama dengan sigma F per M ya. Jadi dia linear dengan sigma F-nya, dengan gayanya, dan dia terbalik dengan massa bendanya ya, begitu. Oke, kita lanjut ya dengan hukum ketiga Newton ini. Ya, di dalam hukum ketiga Newton ini dia mengatakan bahwasanya untuk setiap aksi selalu ada reaksi ya yang arahnya berlawanan. Jadi kalau kita bikinkan rumusnya, maka ini sigma F aksi itu sama dengan sigma F
reaksi, ya. Tetapi arahnya berlawanan. Jadi arah berlawanan ini itu tidak menandakan sigma R-nya lebih kecil, ya, tetapi hanya menandakan arahnya saja berlawanan. Artinya kalau sigma gaya aksinya sama dengan sigma gaya reaksinya, maka biasanya benda dalam keadaan stabil. Ya, tetapi kalau seandainya F aksinya jauh lebih besar daripada F reaksinya, maka benda dalam keadaan tidak stabil. Contohnya apa? Saudara duduk, ya, duduk di kursi, kemudian kursinya ambruk. Itu menandakan bahwasanya sigma gaya aksi yang saudara berikan itu lebih besar dibandingkan gaya reaksinya ke atas, sehingga kursinya ambruk. Ya, nah, itu adalah contoh untuk hukum Newton ketiga. Paham dengan hukum Newton ketiga ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Di sini sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, arahnya berlawanan. Jadi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Apa contohnya lagi? Mungkin barangkali di SMA saudara masih ingat ini, ya. Oke. Masih ingat nggak ini? Ini benda pada bidang datar, ya, bidang datar itu ditandai seperti ini. Kemudian ada ke atasnya itu adalah gaya normal, ke bawahnya itu adalah gaya berat, ya. Artinya di sini, ya, kalau kita bikin sigma gaya normalnya itu akan sama dengan sigma gaya berat, ya, tapi arahnya berlawanan, ya. Nah, ini contoh kalau saudara di SMA kemarin. Sehingga apa di sini kesimpulannya? N itu, ya, kalau kita bikin sigma F sama dengan gaya ke atas itu misalnya positif, N dikurang W, kalau seandainya dia diam, maka ini sama dengan 0, sama dengan, sorry, oke, ya, saya, oke, ya, jadi N dikurang W, maka ini adalah N-nya, ya, N-nya sama dengan W, jadi gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Nah, jadi kalau dia stabil itu, maka dia seperti ini. Nah, sama juga dengan ini, ya. Kalau dia stabil itu, maka FA-nya ini sama dengan FR. Ya. Ketika FA-nya itu sama dengan FR, maka dia dalam keadaan yang stabil. Ya, tetapi ketika FA-nya lebih besar daripada FR, biasanya terjadi masalah pada benda tersebut. Paham? Sampai di sini? Halo? Unitra paham, Unit? Paham, Pak. Oke. Dia? Paham dia? Paham, Pak. Oke. Devi? Devi paham, Devi? Paham, Pak. Oke. Vira paham, Vira? Ini sekalian saya lihat saudaranya. Paham, Pak. Oke, sip, ya. Kalau paham, ya, kita coba lanjutkan. Jadi kita sudah membahas, ya, 3 hukum, ya, dan ini adalah hukum yang paling mempengaruhi, ya, ketika kita membahas tentang biomekanika. Sekarang kita lanjutkan. Massa, apa sih itu massa? Ya, massa itu adalah jumlah unsur suatu objek, ya. Jadi kalau definisinya massa itu adalah jumlah unsur suatu objek. Satuannya itu kilogram. Dan besarannya itu adalah besaran skalar, ya. Jadi massa itu besaran skalar. Kemudian di bawahnya berat, ya. Berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Ini kalau ini simbolnya M kecil, ya, satuannya kilogram. Kalau ini simbolnya W besar, satuannya Newton, ya, atau kilogram meter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena ada pengaruh gaya gravitasi bumi di sana. W itu sama dengan M kali G. M-nya adalah massa itu satuannya kilogram. G itu adalah meter per sekon kuadrat, ya. Maka kalau kita gabung kilogram kali meter per sekon kuadrat, ini ada kuadratnya di sini, ya. Ini ada kuadratnya di sini. Maka satuannya itu kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Besarannya vektor. Nah, ini coba. Massa besarannya skalar. Berat besarannya vektor. Kira-kira saudara paham nggak apa bedanya?
Satu ada skalar, satu vektor. Apa beda besaran skalar dengan besaran vektor? Vira. Vira, apa itu bedanya? Besaran vektor dengan besaran skalar. Fir? Tahu Vira? Atau siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat pelajaran SMA-nya? Oh ya, siapa yang IPA di SMA? Nah, ini harus saya tanya ini. Coba raise yang IPA. Gunakan apa ya? Gunakan reaksi di apa? Di Zoom itu. Siapa yang IPA di waktu SMA? Oke, coba saya mau lihat ya siapa yang IPA ya. Rifa Aisyah. Ada lagi yang IPA? Ada? Arifah Aisyah, Bunga Putri. Oke, dua. Siapa lagi? Arifah Aisyah, Bunga Putri, Yunitra Hidayati. Oke, ada tiga orang ya. Nggak ada lagi yang IPA? Arifah Aisyah, SMA mana? SMA di mana? SMA 1 Solo, Pak. Oke, Solo. Oke, Arifah, saya mau bertanya ini. Apa beda besaran vektor dengan besaran skalar? Ini pelajaran SMA-nya ya. Apa beda besaran vektor dengan besaran skalar? Tahu, Arifah? Lupa ya? Ya, Pak. Wira, udah ketemu jawabannya, Wira? Wira? Vira ya, Vira. Udah ketemu jawabannya? Pak, mohon maaf, Pak. Besaran Ya. skalar, Pak. Skalar ya, skalar. Besaran boleh. Jawab. Silakan. Kalau besaran skalar itu, Pak, besaran yang hanya mempunyai nilai aja, Pak. Contohnya itu besaran massa, panjang, waktu, atau kelajuan, Pak. Kalau besaran vektor itu besarannya mempunyai nilai satu arah, Pak. Contohnya tuh kayak perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum, Pak. Oke, ya benar ya jawaban Arifah ya. Jadi kalau skalar itu dia hanya memiliki nilai saja ya. Tapi kalau vektor selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah ya. Makanya nanti tadi ketika berat itu ada gravitasi bumi. Coba Unitra, gravitasi bumi itu kemana arahnya? Unitra, arah gravitasi itu kemana? Menuju pusat bumi, Pak. Menuju pusat bumi. Ya, itu arahnya. Tapi kalau massa ada nggak arahnya? Tidak ya. Maka massa itu dinamakan dengan besaran skalar ya. Oke, ya. Bagus ya jawaban Arifah. Oke. Arifah lagi jualan ini? Enggak, Pak. Lagi di mana ini? Kok kayak di toko gitu ya? Di belanja? Tidak, Pak. Tadi Papa pakai latar belakang asalan aja. Iya. Saya kira lagi jualan. Sip, ya. Enggak, Pak. Oke ya, jadi itu ya, jadi prinsip dan konsep dasar. Oke, saya juga ingin, saudara pernah nggak mengenal fisika medis itu? Kita intermezzo dikit ya. Fisika medis pernah dengar nggak? Fisika medis, pernah dengar? Arifah pernah dengar? Pernah dengar, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya, oke. Jadi salah satu yang bisa menolong pasien itu ya di rumah sakit itu adalah fisikawan medis ya. Kebetulan saya itu fisikawan medis ya. Tetapi tentu yang fisikawan medis ini tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Jadi ada di sana dokter radioonkologis namanya. Jadi kalau saudara pernah mendengar kanker ya, apalagi kanker stadium lanjut, itu biasanya ada satu teknik yang biasa digunakan untuk menangani penyembuhan pasien ini ya. Dia dinamakan dengan radioterapi ya.
jadi radioterapi. Jadi di dalam radioterapi ini biasanya di rumah sakit sudah ada ini ya. Kalau rumah sakit Jamil itu udah punya. Sekarang yang berkembang itu di rumah sakit Unan ya. Bagian radioterapinya berkembang pesat ya. Mungkin barangkali sesaat lagi itu akan muncul penanganan penyakit yang stadium lanjut itu bisa menggunakan radioterapi ini. Jadi ingin saya ceritakan sedikit apa sih bedanya antara penanganan pasien menggunakan operasi. Operasi itu biasanya dikenal dengan diagnostik ya. Diagnostik. Jadi kalau seandainya saudara misalnya ada kelainan misalnya kanker payudara ya, atau dalam medisnya kita kenal dengan karsinoma mami ya. Nah, itu biasanya dilakukan operasi ya. Kalau operasi itu ya ini memang adalah suatu tindakan yang sudah biasa dilakukan di rumah sakit, tetapi efeknya apa? Kadangkala ketika kita menggunakan diagnostik ya, terutama operasi ini, kadangkala ketika diangkat itu dia bisa muncul lagi dan pindah lagi ke tempat yang lain. Kenapa? Karena akarnya masih ada ya. Jadi kalau diangkat seperti itu, dibedah, diangkat seperti itu kadangkala masih ada akarnya sehingga muncul lagi di tempat lain. Jadi mungkin barangkali saudara pernah atau sering mendengar setelah dia dioperasi ya, pindah lagi ke atas, pindah lagi ke samping, bahkan pindah lagi ke mami lainnya ya. Itu ada seperti itu. Nah, maka solusi untuk hal ini biasanya kita lakukan radioterapi. Kalau radioterapi ini sesuai dengan namanya, radio itu adalah penggunaan radioaktif. Radioaktif. Terapi itu adalah bagaimana memasukkan zat radioaktif itu ke sel kanker itu. Ya. Ingat ya, ketika kita menggunakan radioaktif, maka bagian yang paling dilihat itu adalah waktu paruh zat radioaktif itu. Waktu paruh itu adalah waktu seketika zat radioaktif itu menjadi setengah bagian. Ketika dia menjadi setengah bagian itu, dia hancur dan ikut menghancurkan kanker yang ada pada sekitar zat radioaktif itu. Ya. Nah, jadi ini kelebihan dari radioaktif. Yang pertama dia tidak menggunakan dia menggunakan minimal invasif. Minimal invasif itu artinya kalau dioperasi tentu dibedah ya. Kalau dibedah itu pasti meninggalkan rasa sakit pada pasien. Kalau kita menggunakan radioterapi ini tanpa menimbulkan rasa sakit kepada pasien, karena dia tidak kita bedah, dia hanya disinari. Cara menyinarinya itu ada dua ya. Yang pertama kita kenal dengan EBRT namanya ya. EBRT itu singkatan daripada external beam radioterapi ya. Dia disinari dari itu. Yang kedua itu adalah IBRT ya. IBRT itu adalah internal beam radioterapi. Oke. Saudara, saya coba dulu agar saudara agak sedikit paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Saya coba share. Oke, ini salah satu ya yang bisa dilakukan di. Oh, kalau ini bentar ya. Saya stop dulu. Saya share soundnya. Coba yang saudara lihat sekarang apa? Angel, apa yang dilihat sekarang? Halo, bisa disampaikan apa yang terlihat? Halo? Suara saya bisa didengar? Halo? Halo? Bisa Pak, mohon maaf Pak, Oh, suara bisa. Bapak tadi putus-putus Pak. Oh ya, sekarang gimana? Sudah jelas? Oke. Sudah jelas Pak. Coba simak ini sebentar ya. Every year, tens of thousands of people worldwide have brain surgery without a single incision. There's no scalpel, no operating table, and the patient loses no blood. Instead, this procedure takes place in a shielded room with a large machine
that emits invisible beams of light at a precise target inside the brain. This treatment is called stereotactic radiosurgery, and those light beams are beams of radiation. Their task is to destroy tumors by gradually scrubbing away malignant cells. For patients, the process begins with a CT scan, a series of X-rays that produce a three-dimensional map of the head. This reveals the precise location, size, and shape of the tumor within. The CT scans also help to calculate something called Hounsfield units, which show the densities of different tissues. This offers information about how radiation will propagate through the brain to better optimize its effects. Doctors might also use magnetic resonance imaging, or MRIs, that produce finer images of soft tissue to assist in better outlining a tumor's shape and location. Mapping its precise position and size is crucial because of the high doses of radiation needed to treat tumors. Radiosurgery depends on the use of multiple beams. Individually, each delivers a low dose of radiation. But, like several stage lights converging on the same point to create a bright and inescapable spotlight, when combined, the rays of radiation collectively produce enough power to destroy tumors. In addition to enabling doctors to target tumors in the brain while leaving the surrounding healthy tissue relatively unharmed, the use of multiple beams also gives doctors flexibility. They can optimize the best angles and routes through brain tissue to reach the target and adjust the intensity within each beam as necessary. This helps spare critical structures within the brain. But what exactly does this ingenious approach do to the tumors in question? When several beams of radiation intersect to strike a mass of cancerous cells, their combined force essentially shears the cell's DNA, causing a breakdown in the cell's structure. Over time, this process cascades into destroying the whole tumor. Indirectly, the rays also damage the area immediately surrounding the DNA, creating unstable particles called free radicals. This generates a hazardous microenvironment that's inhospitable to the tumor, as well as some healthy cells in the immediate vicinity. The risk of harming non-cancerous tissue is reduced by keeping the radiation beam coverage as close to the exact shape of the tumor as possible. Once radiosurgery treatment has destroyed the tumor's cells, the body's natural cleaning mechanism kicks in. The immune system rapidly sweeps up the husks of dead cells to flush them out of the body, while other cells transform into scar tissue. Despite its innovations, radiosurgery isn't always the primary choice for all brain cancer treatments. For starters, it's typically reserved for smaller tumors. Radiation also has a cumulative effect, meaning that earlier doses can overlap with those delivered later on. So patients with recurrent tumors may have limitations with future radiosurgery treatments. But these disadvantages weigh up against some much larger benefits. For several types of brain tumors, radiosurgery can be as successful as traditional brain surgery at destroying cancerous cells. In tumors called meningiomas, recurrence is found to be equal or lower when the patient undergoes radiosurgery. And compared to traditional surgery, often a painful experience with a long recovery period, radiosurgery is generally pain-free and often requires little to no recovery time. Brain tumors aren't the only target for this type of treatment. Its concepts have been put to use on tumors of the lungs, liver, and pancreas. Meanwhile, doctors are experimenting with using it to treat conditions such as Parkinson's disease, epilepsy, and obsessive-compulsive disorder. The pain of a cancer diagnosis can be devastating, but advancements in these non-invasive procedures are paving a pathway for a more gentle cure. What if we could detect cancer using only our breath, or 3D print new organs for transplantation rather than waiting for a donor? Explore the astounding technologies changing. Itu ya video tentang bagaimana penerapan salah satu ini adalah radiosurgery namanya ya, stereotactic radiosurgery itu pada brain cancer ya.
Walaupun pada brain cancer tadi dikatakan juga pada penyakit-penyakit lain juga bisa dilakukan. Ini saya lanjutkan dulu ya, bagaimana kecanggihan teknologi sekarang itu sudah bisa dimanfaatkan untuk penanganan salah satu kanker otak ya. Ini kebetulan riset saya di S3 di bagian ini ya. Saya coba share ke saudara. Neurobion, hentikan kebas dan kesemutan yang berulang. Indonesia is the largest archipelago in the world and can be found in the heart of Southeast Asia. Its unique geographic location provides Indonesia with an abundant source of natural resources, making this country a major contender in many fields, including health. Several years ago, the availability of advanced medical equipment in Indonesia was not as broad as it is today. The only form of treatment available for patients with brain disorders was conventional brain surgery or lobotomy. Now, Gamma Knife Radiosurgery is available in Indonesia. Gamma Knife Center Indonesia or GKCI is functioning at Siloam Hospital's Lipo Village, Tangerang since 2012. Gamma Knife Center Indonesia, Siloam Hospital's Lipo Village is the first perfection-based radiosurgeries program in Southeast Asia and the only one in Indonesia to provide Gamma Knife Radiosurgery for patients. Gamma Knife is the latest standard in non-invasive radiation surgery for brain tumors, functional disorders, and artery-venous malformations. With the presence of Gamma Knife Center Indonesia, it is likely to establish Indonesia as a major healthcare destination for patients with brain disorders in desperate needs of Gamma Knife radiosurgery treatment, especially in Southeast Asia and surrounding regions. Gamma Knife Perfection is the latest generation of stereotactic radiation surgery utilizing a high level of accuracy with no discomfort and protections against radiations to normal brain cells for all patients. Gamma Knife Perfection is the first Gamma Knife unit in Indonesia and Southeast Asia. In Gamma Knife Radiosurgery, over 190 narrow beams of radiations are focused on the targeted tumor or other brain deformation. Hence, the quantity of radiation beam passed through the normal brain cells is much lower, yet has a high enough dose of radiations on the target location where all of the directed beams are focused on. The accuracy of Gamma Knife radiosurgery is in sub-millimeters, so it does not damage the surrounding uninfected cells and in some rare cases only causes minor side effects, compared to conventional radiation treatments or conventional surgery. This is assured by a multidisciplinary treatment approach comprises clinicians and clinical scientists. Gamma Knife therapy can generally be done in one day. There is no need for inpatient care, no anesthesia, no ventilators, and no scars, which are usually associated with conventional surgery. It can be said that Gamma Knife radiosurgery is bloodless surgery. The first step of the procedure is preparation. In this procedure, patients are attached to a frame for their head. This is for stereotactic localization as well as to prevent the head from moving when undergoing the procedure. The following process is stereotactic imaging. This process is where a team of doctors determine the size, position, and shape of the target that needs to be treated. The following procedure is delineating a tumor or target by a neurosurgeon and dose planning by a medical physics specialist. The final treatment plan will be reviewed by a team of neurosurgeons, radiation oncologists, and medical physicists. When a schedule for radiosurgery has been decided, the process can then be executed. When the treatment is complete, patient could go back to their home on the same day, but the patient's condition is regularly checked for the next few months to ensure there is no remissions. Gamma Knife radiosurgery pertains to quality assurance, where each process requires systematic planning to ensure the Gamma Knife procedure corresponds to the patient's need, so that they are content with the level of treatment received and retaining the quality of the whole procedure. Gamma Knife radiosurgery can also be conducted without the use of the frame, which is referred to as frameless radiosurgery. This is generally done if the size of the tumor is relatively large or close to a very sensitive critical structure.
Gamma Knife Center is the only center in Southeast Asia and broad experience of treating large tumors with frameless radiosurgery in multiple fraction. Gamma Knife itu suatu alat yang dedicated khusus untuk brain. Suatu penyakit tertentu, misalnya suatu penyakit tumor jinak otak yang kecil volumenya dan letaknya, namanya dalam istilah Inggris itu deep seated, istilah di dalam. Dalam sekali artinya, kalau kita membuka dengan operasi tradisional, maka akan banyak sekali ruginya. Otak yang normal dan menimbulkan kerusakan. Maka pada kelainan seperti itu, Gamma Knife jadi jadi suatu prosedur yang utama. Ini yang disebut dengan minimal invasive radiosurgery. For example, Miss Vera Dewi, age 45. This mother of 3 children underwent Gamma Knife radiosurgery in September 2013 to treat meningioma that she had been diagnosed with. Before undergoing Gamma Knife radiotherapy, the size of the tumor in Miss Vera Dewi's brains was 1.22 cc, and a year after undergoing radiotherapy, the tumor only shrank to 1.08 cc. Gamma Knife radiosurgery is different from other tumor therapies. The process is fast, accurate, and leaves no scars on the head like conventional surgery. A day after undergoing radiosurgery, Miss Vera Dewi was able to go back to her daily routine, like playing table tennis with her children and even continue with her hobby of sewing. Saya bersyukur bisa mencoba teknologi Gamma Knife itu. Jadi saya merasa mempunyai harapan untuk sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas saya seperti biasa. Saya masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan bermain pingpong bersama anak saya. Gamma Knife Center Indonesia, Center of Excellence in Radiosurgery. Office located at Siloam Hospital, Slipo Village. For more information, please contact 021 546 0055, extension 2421 or 2422. Cell phone 0812-951-00080 or email info@gammaknifeindonesia.com. Can also visit the website www.gammaknifeindonesia.com. The first perfection-based stereotactic radiosurgeries program in Southeast Asia. Iya, bentar. Oke, bisa saudara pahami apa yang saudara lihat? Ada yang mau bertanya enggak dari apa yang dilihat? Oke, jadi dua video yang saya perlihatkan kepada saudara tadi adalah salah satu penanganan kanker ya. Sekarang itu tidak lagi menggunakan tindakan invasif, apalagi maksimal invasif ya. Jadi kalau saudara pernah mungkin lihat SJ ya, seksi sesar itu bedahnya lebar ya, itu dinamakan dengan maksimal invasif ya. Artinya dia akan meninggalkan luka yang besar kepada pasien sehingga nanti pasiennya harus melakukan, kalau ingin mengembalikan ke seperti semula mungkin ada beda plastik lagi atau apa ya agar sisanya hilang. Nah, itu adalah salah satu kekurangan apabila kita menggunakan tindakan-tindakan maksimal invasif. Sementara kalau yang saudara lihat dua video tadi itu adalah tindakan yang minimal invasif, tidak memberikan luka yang lebar ya, yang besar pada pasien. Kemudian pasien bisa cepat kembali pulih seperti sedia kala. Ya, jadi dua tindakan itu, yang pertama menerangkan bagaimana teorinya sehingga sel-sel yang aktif ya, sel kanker itu bisa hancur menggunakan sinar radioaktif dari, bisa banyak sesungguhnya ya. Kalau seandainya di Gamma Knife Perfection itu biasanya menggunakan kobalt ya. Kalau di Linac nanti ada lagi alatnya, Linac itu adalah linear accelerator, itu biasanya menggunakan radium ya, menggunakan iodin dan sebagainya.
Zat-zat itu adalah zat yang digunakan untuk menghancurkan ke dalam tubuh manusia. Ya, mungkin barangkali itu sebagai ilmu bagi saudara ya. Ternyata sekarang penanganan penyakit itu tidak harus diagnostik ya, tidak harus operasi. Ada tindakan-tindakan lain yang bisa saudara lakukan ya selain melakukan diagnostik ya. Karena saudara D3 saya rasa sudah pernah ke rumah sakit ini semua kan? Sudah pernah ke rumah sakit? Sudah, Pak. Sudah pernah lihat bagian radiologi belum? Gambar CT scan, ronsen ya, atau MRI pernah lihatnya? Sudah pernah? Ada Sudah, pernah? Pak. Sudah ya. Di bagian-bagian itu adalah cikal bakal awal untuk melakukan penanganan untuk tindakan radioterapi ya. Jadi alat-alat CT scan ya, gambar yang dihasilkan oleh CT scan, gambar yang dihasilkan oleh MRI itu menjadi dasar utama untuk melakukan tindakan radioterapi. Seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan saudara bisa memahami ya. Nah, jadi itulah keilmuan kedokteran sekarang itu sudah sangat maju ya. Jadi sudah banyak alat-alat lain yang digunakan selain hanya operasi. Kan barangkali juga untuk saudara ketahui untuk penanganan tindakan-tindakan lain itu juga ada yang dikenal dengan laparoskopi sekarang ya. Laparoskopi itu adalah tindakan juga melakukan minimal invasif tapi tidak menggunakan zat radioaktif ya. Jadi laparoskopi itu biasanya kita menggunakan trokat ya untuk melakukan tindakan-tindakan ke pasien tanpa melihat pasien. Nanti dokter dan tenaga medis lainnya hanya melihat monitor saja. Nah, nanti kita lihat apa pula itu laparoskopi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita sudah lihat konsep dasar yang selanjutnya itu adalah massa dan berat. Saudara juga sudah mengetahui apa perbedaan besaran skalar dan juga besaran vektor ya. Kita lanjutkan. Gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Nah, itu dinamakan dengan gaya gravitasi. Maka pengaruh dari gaya gravitasi terhadap tubuh manusia itu ada macam-macam ya, diantaranya 3 hal ini. Yang pertama berat badan ya. Orang yang tinggal jauh dari gaya gravitasi itu biasanya berat badannya lebih besar ya dibandingkan orang yang dekat dengan gravitasi. Saya contohkan orang yang tinggal di Padang misalnya. Padang itu dekat dengan gaya gravitasi karena di pantai. Sementara orang yang tinggal di Bukit Tinggi itu jauh dari gaya gravitasi. Maka orang di Bukit Tinggi biasanya berat badannya jauh lebih besar dibandingkan orang yang tinggal di Padang. Karena di Padang selalu ditarik oleh gaya gravitasi. Varises misalnya. Varises itu biasanya munculnya nadinya melebar di bagian lipatan paha ya. Varises ini begitu juga ya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Semakin kita dekat dengan gaya gravitasi maka kita selalu tarik sehingga nanti pembuluh darah di bagian lipatan itu menjadi besar. Sementara orang yang di perbukitan jauh maka varisesnya menjadi berkurang ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak orang yang tinggal di bukit atau yang tinggal di pantai, varises ini adalah orang yang tinggal di pantai karena selalu ditarik. Kemudian ada udem ya atau edema tungkai. Edema tungkai ini sama dengan varises. Orang yang tinggal di pantai yang dekat dengan gravitasi itu banyak mendapatkan edema tungkai ini ketimbang orang yang tinggal di perbukitan atau pegunungan ya, seperti itu. Kemudian saudara, ada lagi gaya yang mempengaruhi tubuh manusia. Ya, gaya yang mempengaruhi tubuh manusia ini diantaranya adalah gaya pada tubuh manusia itu sendiri, seperti saat tubuh menabrak suatu benda. Ya, ketika tubuh kita menabrak suatu benda, ada 3 hal yang akan mungkin terjadi. Yang pertama, ketika dia menabrak, dia mental. Ya, ketika dia memental ini dinamakan dengan lenting sempurna. Ya, ketika lenting sempurna ini E-nya itu sama dengan 1. Ya, jadi ketika nubruk kemudian dia mental. Ya, lenting sempurna. Yang kedua ada lagi dia menubruk tetapi dia memental tapi tak banyak. Ya, dia hanya terpental sebagian. Ketika dia terpental sebagian itu dinamakan E-nya itu besar dari 0, kecil dari 1. Jadi dia di antara 0 dan 1. Ya. Yang ketiga, ketika dia menubruk suatu benda dan tidak mental sama sekali, tidak memantul dia atau tidak terrefleksi namanya, maka E-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi saat gaya pada tubuh manusia ini terjadi, 3 kejadian itu muncul. Ya, yang pertama E-nya sama dengan 1, yang kedua E-nya besar dari 0 dan kecil dari 1,
dan yang ketiga E-nya sama dengan 0, ya. Itu terjadi. Ada yang memental terrefleksi sempurna, ada yang terrefleksi sebagian, dan ada yang tidak terrefleksi sama sekali, E-nya sama dengan 0, ya. Nah, itu tolong dicatat ya, karena tidak ada di slide ini. Kemudian selanjutnya ada lagi gaya di dalam tubuh manusia. Nah, inilah yang kita bahas di muskuloskeletal ini. Contohnya adalah gaya otot. Gaya otot itu mempengaruhi sirkulasi darah dan pernapasan, ya. Jadi ketika misalnya diafragma mengembang, itu ada otot di sana, ya, maka dia mempengaruhi. Kalau ototnya tak bermasalah, biasanya mengembangnya bagus sehingga pernapasannya lancar, respirasinya terjadi secara normal, ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, bertanya. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Arifah izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Tentang gaya gravitasi yang mempengaruhi berat badan tubuh itu, Pak. Berarti di setiap daerah itu gaya tarik gravitasi buminya berbeda-beda, Pak? Iya, betul. Pak. Ya. Jadi gaya gravitasi bumi itu dipengaruhi oleh letak kita berada di mana, ya. Apakah kita berada di pesisir pantai? Ingat ya, pesisir pantai itu adalah dataran rendah istilahnya. Kalau dataran rendah itu pasti jaraknya dengan gravitasi bumi itu semakin dekat, ya. Kalau di pegunungan, perbukitan, ya, kayak Bukit Tinggi aja lah, kita contohkan antara Padang dan Bukit Tinggi aja, ya, itu sudah berbeda gaya gravitasinya. Semakin dekat dia dengan sumber gravitasi, maka akan mempengaruhi, ya, berat badannya, varisesnya atau udaranya, seperti itu. Ya, Rifat? Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjutkan mungkin ya. Jadi, di dalam biomekanika pada manusia ini, ya, ada gaya yang bekerja pada manusia ini, ya. Yang pertama, yang dikenal dengan gaya dalam keadaan statis, ya. Gaya dalam keadaan statis itu adalah gaya dalam keadaan diam, ya. Yang kedua adalah gaya dalam keadaan dinamis, gaya itu dalam keadaan bergerak. Contohnya ini, ketika gaya pada tubuh manusia itu dalam keadaan statis, maka dalam keadaan setimbang atau jumlah gayanya dalam segala arah itu sama dengan 0, maka dia dikenal sebagai hukum Newton pertama tadi, ya. Dia dalam keadaan inersia atau sigma F-nya sama dengan 0. Ketika sigma F sama dengan 0 itu, maka pada sistem muskuloskeletal itu bekerja sebagai pengumpil atau pengungkit, ya. Dia bekerja sebagai pengumpil atau pengungkit. Nah, inilah salah satu implementasi atau aplikasi dari hukum Newton pertama, di mana sigma F sama dengan 0. Jadi pengumpil atau pengungkit ini, ya, ada sistem di dalamnya, ya. Yang pertama dikenal dengan sistem pengungkit tipe 1, di mana di dalam sistem pengungkit tipe 1 ini titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Ya, jadi ini gaya berat dan ini nanti W, ya. Ini adalah gaya otot. Oke. Di sini M, ya. Di sini adalah W, ya. Nah, posisi ini biasa dikenal dengan posisi diam atau dalam posisi tegak. Apalagi kalau kakinya direntangkan, ya. Posisi ini dikenal dengan posisi paling stabil. Makanya kalau saudara sholat itu pasti berdirinya kakinya direntangkan, bukan dirapatkan. Karena kalau dirapatkan itu tidak terjadi kestabilan, ya. Jadi ciri-ciri dari kestabilan itu ada renggangan antara gaya berat dengan gaya otot. Ya, itu yang pertama. Ya, ini dikenal dengan sistem pengungkit tipe 1. Yang kedua, ada yang dikenal dengan sistem pengungkit tipe 2, ya. Di mana sistem pengungkit tipe 2 ini, di mana gaya berat W itu di antara titik tumpuan dengan gaya otot, ya. Jadi gaya berat W ini di antara titik tumpuan, ya, dan gaya otot. Jadi di sini M,
di sini W, ya. Nah, ini titik tumpuan. Ini posisinya jinjit. Ketika kita dalam posisi jinjit itu kita dalam keadaan tidak stabil, ya. Jadi kalau saudara jinjit, kalau saudara tidak terbiasa jinjit, itu biasanya jatuh, gitu. Ya. Kenapa? Karena kita dalam posisi tidak stabil. Ya. Itu dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 2. Kemudian ada lagi sistem pengungkit tipe 3, ya, di mana sistem pengungkit tipe 3 ini gaya otot M, ya, itu di antara titik tumpuan dan gaya berat. Ini W di sini, M-nya di sini. Dia berada di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya ini posisi tangan mengangkat beban. Kalau bebannya masih bisa ditahan, itu masih aman. Tapi kalau bebannya sangat berat sekali, biasanya tangannya itu jatuh ke bawah, ya. Jadi kalau saudara pernah melihat orang mengangkat beban, kemudian bebannya itu masih bisa ditahan, aman. Tetapi ketika bebannya tidak bisa lagi ditahannya, biasanya tangannya jatuh ke bawah, ya. Itu dinamakan sistem pengungkit tipe 3, ya. Di dalam sistem pengungkit dan sistem pengumpil ini, ya, kita mengenal istilah keuntungan mekanik, ya, atau disingkat dengan KM. Di mana KM ini adalah perbandingan antara gaya otot M, ya, dengan gaya berat W. Maka rumusnya itu adalah KM sama dengan M per W, atau dengan berat dibagi dengan beban, ya. Dengan beban dibagi dengan berat, ya. Ini LW-nya, ini LM-nya. Jadi silakan digunakan salah satu satuannya saja, kita sudah bisa mencari nilai keuntungan mekaniknya, ya. Oke, kemudian kita juga mengenal adanya mekanika tubuh, ya. Mekanika tubuh atau body mekanik itu adalah suatu usaha sistem muskuloskeletal dan sistem saraf yang terkoordinasi untuk mempertahankan keseimbangan postur, ya, dan kesegarisan tubuh selama mengangkat, membungkuk, bergerak, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk saudara ingat, ya, tubuh itu biasanya selalu menggunakan sistem kesetimbangan, ya. Ketika sistem kesetimbangannya berjalan dengan baik, maka tubuh itu berada dalam keadaan setimbang, ya. Terutama dalam kegiatan keseharian manusia. Kemudian kita juga mengenal istilah kesegarisan tubuh atau body alignment, ya. Contohnya posisi sendi, posisi tendon, ligamen, dan otot ketika posisi berdiri, duduk, dan terbaring, ya. Nah, itu adalah biomekanika yang terjadi pada tubuh manusia yang dititik beratkan pada sistem muskulus dan skeletal, ya, sistem otot dan rangka. Oke, berat badan itu dipengaruhi adalah gaya pada tubuh yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ya. Dan pusat gravitasi pada tubuh manusia itu biasanya berada pada 55 sampai dengan 57% kali tinggi badan. Coba tinggi badan Nesti berapa? Nesti? 157, Pak. Coba 55/100 kali tinggi badannya berapa ini? Berapa itu? Bisa diulang, Pak? 55/100, 55%, ya, kali tinggi badannya. Berapa, Nes? Pakai kalkulator aja, Nes. Nesti? Nggak ada kalkulator, Nesti. Pakai HP itu kan ada kalkulatornya itu. Oh, dia harus keluar. Iya, Pak. Ya. Berapa itu? 55/100 kali tinggi badan. Yang lain juga cek, ya. Arifah? Iya, Pak. Berapa itunya? Berapa pusat gravitasinya? Ya, hasilnya berapa? Kalau Arifa 83,6, Pak. Jadi kalau Arifah ukur, ya, dari atas sampai ke pusat Arifah itu pasti 83,6.
ya, itu menandakan bahwasanya pusat gravitasi tubuh manusia kita itu memang berada di pusat kita. Pernah nggak ngukur? Tidur Enggak, Pak. berbaring, ya tidur berbaring kemudian ukur sampai ke pusarnya itu berapa? Ya, pasti itu tinggi. Oke, barangkali sampai di sini ya pertemuan pertama kita. Waktunya sudah habis. Kalau ada yang mau bertanya, saya silakan. Ada yang mau bertanya? Coba di-on-kan semua kamera ini. Coba on-kan semua kamera. Saya kita ambil ya buktinya. Nanti kita laporkan ke dia. Bunga, Gina, Elsa, 19 yang berdiri. Bunga, Gina, Rika, Anissa juga, Anissa Zakia. Ayo kita ambil. Ini yang agak cantik dikit ya. Ini jilbabnya mencong-mencong saya lihat ini. Ayo diperbaiki jilbabnya. Kita mau ambil untuk foto prodi, saudara jilbabnya nggak karuan. Putri, coba duduknya pas. Ya Allah. Gina belum lagi nih. Rika, Anissa Zakia. Ya. Iya, Pak. Irma kelapa sih yang ada nyinya nak ada. Irma mana Irma? Ini kalau Zoom tuh kayak ini ya. Tanya di sangat hendak. Anissa Zakia, ayo Anissa. Kita Iya, nunggu Pak. Anissa. Nah, kita nunggu Anissa aja lagi nih. Kalau Anissa belum buka kameranya, nggak ada foto-fotonya kan. Irma juga, Irma. Silakan Irma. Nah, Irma berarti tidak di tempat ini. Anissa, kok lama banget? Ini kayaknya habis sahur sore tidur lagi nih. Gina, jangan loteng gitu. Mukul Gina lah, loteng deh kayaknya. Ya, 1, 2, 3. Oke ya, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.